Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesias. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Romo Episkop Daniel dari Nikopolis. Dan saya ucapkan selamat merayakan hari Natal dan Tahun Baru untuk saudara-saudara yang menggunakan kalender Gregorian, saudara-saudara dari Gereja Barat, Katolik maupun Protestan. Kami dari Gereja Ortodoks menggunakan hari ini masih dalam keadaan puasa Advent, menyongsong kedatangan peristiwa Natal itu sendiri, yang kami berpuasa selama 40 hari. Dan kami bukan menggunakan tanggalan yang sama, kami menggunakan tanggalan yang lebih tua, yang disebut dengan tanggalan Julian. Dan tanggalan ini bedanya 13 hari dari tanggalan Gregorian, yaitu tanggalan sipil yang umum dipakai di dalam tradisi Gereja Barat, Protestan maupun Katolik. Jadi kami baru merayakan Natal tanggal 7 Januari. Tapi kami tetap mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudara yang merayakan. Kali ini ada pertanyaan dari Ibu Nuni. Jika ajaran ortodoks bahwa Roh Kudus cumalah berasal dari Bapa, bagaimana menjelaskan beberapa ayat di bawah ini? 1. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Untuk mengetahui makna dari ayat ini, kita baca dari Yohanes 14. Ayatnya yang ke-16. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Terima kasih. Jadi Yesus berkata kepada murid-muridnya di dalam loteng kamar atas itu sesudah pencucian kaki, aku akan minta kepada Bapa. Jikalau dia mintanya Roh Kudus kepada Bapa, berarti Roh Kudus itu memang keluarnya dari Bapa. Baru setelah Roh Kudus yang keluar itu asalnya keluar dari Bapa itu, setelah Yesus dibangkitkan dan dimuliakan, Roh Kudus yang dari Bapa itu diberikan kepada Yesus yang dimuliakan ini. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Jadi para rasul adalah saksi dari kebangkitan Yesus ini. Terus, dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah. Sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah, artinya dimuliakan di sebelah kanan Allah, dan menerima Roh Kudus. Ia menerima Roh Kudus. Roh Kudus dari siapa kalau dia menerima? Ya dari Bapa. Berarti kalau gitu Roh Kudus keluarnya dari Bapa di dalam kekekalan. Terus, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar. Akhirnya apa yang diterima oleh Yesus yang dimuliakan dari Bapa ini dicurahkan kepada kita. Jadi dalam kekekalan Roh Kudus hanya keluar dari Bapa. Tetapi di dalam waktu sesudah firman Allah jadi manusia, sesudah dia mengerjakan karya penebusannya, sesudah dia dimuliakan di atas di sebelah kanan Allah, dialah yang mencurahkan roh itu kepada manusia. Karena dia yang mencurahkan roh yang dari Bapa itu kepada manusia, maka dikatakan dia yang mengutus Roh Kudus kepada manusia, atau aku akan mengutus dia kepadamu.
Tapi diutus ini setelah dia menerimanya dari Bapa. Jadi sumbernya dari Bapa, bukan dari Bapa dan Putra. Dari Bapa diberikan pada Putra, lalu dicurahkan kepada manusia. Itu ya. Nah, sekarang 2 Yohanes 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Kembali kepada peristiwa Pentakosta tadi. Roh Kudus sudah dicurahkan. Dan setelah kita lihat bahwa Roh Kudus itu datangnya dari Bapa. Nah, kok ini Yesus mengembuskan Roh Kudus? Apa itu bukti bahwa Roh Kudus keluar dari Yesus? Mari kita lihat. Di dalam Yohanes pasal 20. Ayat 22. Mari kita lihat. Ayat yang mulai ayat yang ke-19 lah. Ya. Sampai 22. Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Berarti ini sesudah pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Terus? Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi ini konteksnya dalam konteks pengutusan. Diutus untuk apa? Memberitakan tentang keselamatan di dalam Kristus. Terus? Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Nah, ini bukan berarti Roh Kudus sumbernya dari Kristus. Sebagai sumber kedua sesudah Bapa, bukan. Ini adalah pemberian Roh Kudus, pengembusan Roh Kudus, pemberian kuasa yang tujuannya adalah untuk ayat 23 ini. Ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang. Tujuannya adalah para rasul untuk punya kuasa dari Allah oleh Roh Kudus untuk dapat mengampuni dosa orang ketika orang itu mengaku dosa. Dan inilah dalam gereja purba merupakan landasan adanya sakramen pengakuan dosa. Jadi yang mengampuni dosa bukan para rasul, bukan para romonya. Yang mengampuni dosa adalah kuasa Roh Kudus yang dihembuskan. Jadi penghembusan Roh Kudus ini bukan bukti bahwa Roh Kudus keluar dari Bapa dan Putra, tapi bukti bahwa Roh Kudus itu memang sudah diberikan kepada Putra. Yang Putra itu yang mengutus kepada manusia, yang Putra itu yang berhak menghembuskan supaya orang yang percaya kepada Dia punya kuasa sakramental untuk memberikan pengampunan bagi orang yang dinyatakan diampuni. Jadi sakramen pengakuan dosa itu bukan Roma itu punya kuasa mengampuni dosa, tidak ada manusia bisa mengampuni dosa. Tapi Roh Kudus yang bekerja dalam gerejanya itu mempersenjatai para rohaniwan yang telah ditabiskan untuk dapat melaksanakan tugas pelepasan dari dosa ini. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Dan ini terjadi karena penghembusan Roh Kudus sebagai kuasa yang diberikan oleh Kristus, yang Kristus menerima ini sebagai pemberian dari Bapa karena Dia telah dimuliakan di sebelah kanan Bapa. Yang ketiga, Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita dan berseru, ya Aba,
ya Bapa. Roh Kudus disebut roh anak. Mengapa? Karena datangnya Roh Kudus dari Bapa itu kepada manusia oleh pencurahan anak. Maka dikatakan dia roh anak, karena datangnya kepada kita melalui anaknya ini. Dan karena anak Allah ini ketika jadi manusia namanya Yesus, maka roh ini juga disebut roh Yesus. Kita baca di dalam Yohanes Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 7. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi roh Yesus... Nah, itu disebut roh Yesus. Karena anak ini ketika jadi manusia namanya Yesus. Dan sebagai Mesias, dia disebut Kristus. Maka roh Allah yang datangnya kepada kita melalui anak ini disebut roh anak. Tapi karena anak ini menjadi manusia namanya Yesus disebut roh Yesus. Dan sebagai Mesias anak ini disebut Kristus, maka dia disebut roh Kristus. Coba kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Nah, ini roh dia, di sini rohnya Bapa. Dia disebut roh Bapa karena tinggalnya dalam Bapa. Terus diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang jadi Roh Kudus ini disebut rohnya Bapa karena keluarnya dari Bapa, asalnya berada di dalam Bapa. Yang sudah kita bahas tadi. Coba kita baca juga dalam 1 Korintus 2 ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Nah, rohnya manusia itu ada dalam manusia, maka demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Nah, kalau begitu rohnya Allah juga di dalam Allah, maka dia disebut roh Allah. Karena Allah itu disebut Bapa, maka disebut roh Bapa. Kita baca dalam Matius 10 ayat 20. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Oke. Jadi Roh Kudus disebut dengan macam-macam sebutan tergantung dalam kaitannya dengan siapa di dalam hipostasis Allah yang Tritunggal itu. Terus kembali kepada Roma 8 ayat yang ke-11 itu selanjutnya. Dan jika roh dia yang telah maaf, ayat 9. Saya keliru tadi, malah ayat 9. Ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Nah, di situ roh disebut roh Allah karena memang asalnya dari Allah, sumbernya dari Allah sejak kekal. Terus diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus. Nah, roh Allah disebut roh Kristus karena roh Allah ini datangnya kepada kita melalui anak Allah yang disebut, yang ketika menjadi sebagai Mesias, dia disebut Kristus. Kristus artinya Habasyah, yang diurapi. Maka dia disebut roh Kristus. Terus roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Terus tetapi jika Kristus ada di dalam kamu. Nah, dengan hadirnya rohnya Allah di dalam kita melalui Kristus itu, maka roh Kristus itu hadir di dalam diri kita. Jadi Roh Kudus yang karena datangnya melalui Kristus disebut Roh Kristus itu, datangnya di dalam kita adalah untuk menghadirkan Kristus, untuk menyaksikan Kristus kepada kita. Sehingga dengan demikian kita dimampukan menyebut Allah itu sebagai Bapa, sebagaimana Kristus sendiri menyebut Allah itu sebagai Bapa. Nah, demikianlah Saudara Ibu Nuni yang dapat saya bahas mengenai pertanyaan-pertanyaan itu. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.